Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan yang kedua ini kita masih membahas tentang teknologi jaringan berbasis luas atau WAN seperti itu. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kegiatan atau mata pelajaran TJW ini ada 9 sub materi atau yang kita bahas. Yang pertama menganalisis jaringan berbasis luas atau WAN, sampai yang ke-9 yaitu mengevaluasi permasalahan jaringan fiber optik. Nah, mungkin kalian bisa baca dulu untuk sub capaian pembelajarannya 1-9 ini. Saya kasih waktu sebentar. Oke, sudah. Kita masuk ke materi tentang jaringan dulu sebelum kita bahas tentang WAN atau jaringan luas. Sejarah jaringan itu dia diteliti sekitar 1940 di Amerika yang memanfaatkan sebuah perangkat komputer secara bersama. Kemudian di tahun 1950 ketika jenis komputer mulai membesar sampai terciptanya sumber komputer, kemudian disinilah muncul yang namanya TSS atau Time Sharing System. Nah, Time Sharing System itu apa? Time Sharing System itu adalah metode di mana satu host bisa digunakan banyak pengguna yang dapat melakukan proses dalam satu komputer. Jadi bisa kalian lihat di gambarnya ini, satu host bisa digunakan oleh banyak terminal. Jadi prosesnya bergantian, tapi untuk bergantinya itu kita tidak bisa melihatnya karena prosesnya yang terlalu cepat. Itu untuk TSS. Kemudian setelah TSS kita berkembang lagi menjadi DP atau Distribute Processing, di mana Distribute Processing adalah kemampuan menjalankan semua proses pengolahan data secara bersama antara komputer yang berfungsi sebagai pusat dengan beberapa komputer yang lebih kecil dan saling dihubungkan melalui jalur komunikasi. Nah, untuk gambarnya itu dia dibuat secara paralel. Jadi paralel itu maksudnya satu host bisa melayani beberapa terminal, tapi host 1, host 2, host 3 itu juga saling terhubung. Seperti itu. Itu untuk yang distribute processing. Nah, itu untuk yang sejarah komputer. Nah, untuk jenis jaringan sendiri, jenis jaringan di dunia IT itu ada 3, yaitu ada LAN, ada MAN, ada WAN. Nah, kemungkinan di kalian waktu kelas 1 sudah mempelajari jenis jaringan itu. Ada LAN, ada MAN, kemudian ada WAN. Yang pertama ada Local Area Network. LAN merupakan jaringan komputer yang sering digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam suatu kantor, suatu perusahaan atau pabrik-pabrik untuk memakai sumber daya secara bersama-sama. Jadi intinya yang Local Area Network ini dia bisa saling komunikasi atau berbagi informasi atau resource itu dalam lingkup yang kecil seperti itu. Jadi hanya sebatas
suatu perusahaan atau pabrik, yaitu jaringan lokal di situ sendiri. Itu untuk jaringan LAN. Kemudian yang kedua ada Metropolitan Area Network atau MAN. Sebenarnya untuk MAN ini hampir sama seperti LAN, tapi yang MAN ini lebih besar dibanding dengan yang LAN. Kalau yang LAN ini biasanya digunakan untuk contohnya itu satu kota dia memiliki banyak cabang. Seumpama bank A dapat menghubungkan ke sub bank yang B, seperti itu. Jadi hanya sebatas kota, seperti itu. Itu untuk yang Metropolitan Area Network. Kemudian yang ketiga, nah ini yang akan kita bahas nanti, yang Wide Area Network. Nah, yang Wide Area Network ini jaringan yang mencakup daerah geografis yang lebih luas, yaitu bisa mencakup negara bahkan antar benua, yang bisa kalian lihat pada gambar di slide ini, seperti itu. Nah, saya cuma mengambil jenis jaringan 3 ini, ada LAN, MAN, sama WAN. Sebenarnya ada satu lagi yaitu internet, seperti itu. Nah, kalau internet kan otomatis kalian udah tahu internet itu apa, seperti itu. Jadi saya cuma bahas sampai Wide Area Network ini. Kemudian jaringan berbasis luas. Pengenalan jaringan berbasis luas yaitu sebuah WAN menggunakan jalur data untuk membawa data menuju ke internet dan menghubungkan lokasi-lokasi perusahaan yang terpisah-pisah. Telepon dan layanan data yang paling banyak digunakan pada WAN, seperti itu. Nah, jadi untuk menghubungkan lokasi satu dengan lokasi yang lainnya itu membutuhkan jalur data atau pembawanya, seperti itu. Nah, di sini nanti akan kita bahas apa itu CPE, apa itu local loops, kemudian apa itu DTE, DCE, seperti itu. Untuk slide selanjutnya. Nah, konsep jaringan luas itu yang pertama pasti areanya cukup luas, yang tadi antar kota maupun antar benua. Konsepnya yang pertama, komunikasi melalui WAN biasanya menggunakan jalur sewa dari provider. Jadi kalau kita menggunakan WAN itu pasti kita menyewa salah satu provider yang ada, seperti itu. Tidak perlu saya sebutkan provider apa itu, pastinya kalian sudah tahu provider yang ada di Indonesia ini. Kemudian yang kedua ada CPE. CPE itu apa? CPE itu perangkat yang ada pada pelanggan. Jadi CPE itu sebuah perangkat yang ada di pelanggan kalian, di pelanggan. Kalau kalian seumpama mau memasang sebuah provider di rumah, pasti kalian mendapatkan yaitu sebuah CPE atau Customer Premise Equipment, seperti itu. Kemudian local loop. Local loop itu dia seperti kabel tembaga maupun serap optik, tergantung dari untuk menyambungkan ke internet, ke jaringannya atau internetnya itu memakai apa, mau pakai kabel tembaga ataupun bisa juga serat optik. Dan juga local loop ini digunakan untuk menghubungkan ke CPE atau perangkat yang ada di
pelanggan. Kemudian ada DCE. DCE ini data circuit terminating equipment, adalah perangkat yang meletakkan data ke local loop. Itu untuk yang DCE. Kemudian ada DTE. DTE itu data terminal equipment, perangkat pelanggan yang melewatkan data ke DCE. Jadi perangkat ini yang melewatkan atau memberi jalur data ke DCE-nya. Itu. Kemudian dalam WAN sendiri kecepatannya dapat diukur dalam satuan kilobit per second atau kbps, seperti itu. Itu untuk konsep jaringan luas atau WAN, seperti itu. Untuk lebih jelasnya kalian bisa baca sendiri untuk materi yang kemarin sudah saya berikan. Kemudian perangkat WAN atau Wide Area Network itu yang pertama ada router, kemudian ada CSU, DSU, kemudian ada modem, yang terakhir ada communication server. Nah, router ini dia adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk meneruskan data atau mengirimkan data dari satu jaringan ke jaringan yang lain, seperti itu. Jadi router ini sangat diperlukan kalau kalian membuat sebuah jaringan WAN, seperti itu. Nah, router ini juga berfungsi untuk menghubungkan jaringan yang berbeda. Itu fungsinya router. Nah, untuk yang menghubungkan jalur yang berbeda itu namanya nanti routing. Nah, kita nanti juga membuat sebuah WAN juga. Kita menggunakan routing juga, routing RIP versi 1, versi 2, dan nanti sama OSPF. Itu yang pertama router. Kemudian yang kedua ada CSU, DSU. Nah, CSU, DSU ini jalur komunikasi yang membutuhkan sinyal dengan format yang sesuai di sini adalah jalur digitalnya, jalur digitalnya, seperti itu. Nah, jadi CSU DSU ini satu perangkat yang digabungkan, seperti itu. Kemudian ada modem. Modem ini dibutuhkan untuk mempersiapkan data untuk transmisi melalui local loop tadi kan medianya untuk transmisinya seperti kabel tembaga atau menggunakan serat optik, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada komunikasi server. Communication server ini mengkonsentrasikan komunikasi pengguna dial in atau panggilan masuk dan remote access ke LAN atau local area network sendiri. Nah, itu ada perangkat WAN ada 4 itu, ada router, CSU, DSU, modem, sama communication server. Kemudian standar WAN sendiri untuk oscillator kan ada 7. Nah, di sini menggunakan layer 1 dan 2. Layer 1 itu berarti physical layer, dan layer kedua itu data link layer. Jadi standar WAN ini menggunakan oscillator itu 1 dan 2, physical layer dan data link.
Nah, kemudian ada dasar-dasar routing. Routing itu ada dua macam, routing langsung dan tidak langsung. Routing langsung ini maksudnya pengiriman data itu secara langsung. Seumpama kalian mempunyai IP address 192.168.1.1. Nah, kalau yang langsung itu dia langsung ke tujuannya. Seumpama kalian ingin mengirimkannya ke jaringan 192.168.1.2. Nah, itu berarti langsung ke jaringan itu, tidak melewati ke alamat IP yang lain. Jadi IP ini ya, IP yang kalian gunakan ke IP yang kalian tuju, seperti itu. Nah, itu untuk routing yang langsung. Perbedaan dengan routing yang tidak langsung yaitu kalau routing tidak langsung itu berarti waktu kalian punya IP 192.168.1.1, kalian ingin mengirimkannya ke 192.168.1.3, bisa saja dia melewati IP 192.168.1.5 dulu, baru ke 1.3. Seperti itu yang routing tidak langsung. Jadi dari 1 ke 5 dulu baru ke 3, itu yang tidak langsung. Kalau yang langsung itu berarti 1 langsung ke 2, seperti itu. Itu untuk routing yang langsung dan tidak langsung. Itu ya. Itu untuk dasar routing langsung dan tidak langsung. Nah, kemudian jenis konfigurasi routing secara umum terdiri dari 3 macam, yaitu ada minimal routing, static routing, sama dynamic routing. Untuk minimal routing ini dari namanya dapat diketahui bahwa ini adalah konfigurasi yang paling sederhana tapi mutlak diperlukan. Biasanya minimal routing ini dipasang pada network yang terisolasi dari network lain, atau dengan kata lain hanya pemakaian lokal saja. Nah, ini untuk minimal routing, jadi hanya digunakan pada pemakaian lokal saja, hanya mencakup di luas area yang minimal atau minim. Itu adalah minimal routing. Kemudian ada static routing. Static routing ini biasanya dibangun dalam network yang hanya mempunyai beberapa gateway, umumnya tidak lebih dari 2 atau 3 gateway. Static routing dibuat secara manual pada masing-masing gateway. Nah, static routing ini otomatis kalian membuat penyambungan jaringannya itu secara manual. Kalian itu mau memilih jalur yang mana, mau ke jalur A, B, ke C, atau jalur yang paling cepat. Biasanya kalau kita routing itu kita memilih jalur yang paling tercepat, seperti itu. Tapi kalau yang static routing ini intinya itu kalau kalian konfigurasi static routing, kalian routingnya itu secara manual. Jadi kalian bisa memilih jalur mana yang akan dilewatkan. Itu untuk yang static routing. Kemudian yang ketiga ada dynamic routing. Dynamic routing ini dalam sebuah network di mana terdapat jalur routing lebih dari satu rute untuk mencapai tujuan yang sama, biasanya menggunakan dynamic routing. Nah, dynamic routing ini berarti dia otomatis menentukan jalur mana yang terpendek dan yang terbaik. Itu untuk yang dynamic routing. Otomatis datanya nanti akan dilewatkan jalur yang paling pendek dan jalur yang paling cepat. Itu untuk yang dynamic routing. Jadi kalian tidak usah memikirkan jalur mana yang akan digunakan, mau lewat mana, itu nggak usah dipikirkan. Nah, itu untuk yang dynamic routing.
Intinya untuk yang 3 ini yang paling sering digunakan yaitu yang dynamic routing. Kalau kita menggunakan banyak jaringan di situ, kalau cuma 2-3 jaringan, kita bisa menggunakan yang namanya static routing, atau kita menggunakan yang konfigurasinya itu, atau kita memilih jalur secara manual. Kemudian peralatan-peralatan yang ada pada WAN, yang pertama ada antena grid. Antena grid ini fungsinya untuk apa? Adalah untuk memperkuat dan mengarahkan sinyal wireless untuk melakukan koneksi point to point atau point to multi point, di mana antena ini berfungsi menerima dan mengirim signal data dengan sistem gelombang radio. Nah, ini fungsi dari antena grid. Jadi dia bisa memancarkan sinyal, juga menerima sinyal. Tapi untuk sinyalnya itu tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang seperti ini, tapi kita bisa maksudnya kita bisa melihatnya, atau kita bisa menggambarkannya seperti gelombang yang digital maupun yang gelombang yang satunya. Kemudian yang access point radio. Access point, fungsi dari access point ini seperti hub atau switch yang berguna untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan wireless atau nirkabel. Itu untuk yang access point. Kemudian ada kabel pigtail. Fungsi kabel pigtail yaitu untuk menghubungkan antena grid dengan access point. Itu untuk kabel pigtail. Untuk gambarnya tidak saya masukkan sini, mungkin kalian bisa mencarinya sendiri di internet. Banyak kabel pigtail itu bentuknya seperti apa. Kemudian ada kabel UTP. Nah, kabel UTP ini pasti kalian sudah tahu. Waktu kelas 1 pasti kalian pernah yang namanya ngerimping. Nah, kabel UTP ini yang kalian praktik di kelas 1, nah itu namanya kabel UTP. Yang terakhir ada PC atau personal komputer. Nah, di sini digunakan untuk komunikasinya, face to face nya melalui PC ini. Nah, itu untuk peralatan-peralatan WAN. Kemudian enkapsulasi pada WAN ada 2, yaitu HDLC atau The High Level Data Link Control Protocol. Yang kedua ada Point to Point Protocol atau sering disingkatnya menjadi PPP. Nah, kita bahas dulu yang HDLC. HDLC ini enkapsulasi device yang digunakan pada antarmuka serial sinkron dari router Cisco. Nah, berarti otomatis kita menggunakan Cisco itu pasti ada enkapsulasinya atau HDLC. Kemudian Anda akan ingat bahwa antarmuka serial sinkron memerlukan perangkat clocking eksternal seperti CSU atau DSU dalam rangka sinkronisasi pengiriman dan penerimaan data. Nah, itu untuk yang HDLC. Kemudian PPP atau point to point adalah sebuah protokol enkapsulasi paket jaring yang banyak digunakan pada wide area network. Jadi point to point ini yang sering kita jumpai bisa memakai tadi antena tadi. Nah, jadi kita bisa membuatnya nanti masuknya ke jaringan nirkabel atau tanpa kabel setelah kita membahas yang teknologi WAN ini. Seperti itu.
Nah, itu tadi seputar teknologi jaringan luas atau WAN yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian paham apa yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya silahkan kalian buka kuis yang saya share di Google Classroom dan kalian kerjakan sebaik-baiknya. Terima kasih.